Assalamualaikum, teman-teman, mohon maaf atas keterlambatan Mimin upload ceritanya. Episode 156. Suamiku seorang CEO. Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu. Kau. Pekik Rangga terkejut saat melihat pria yang menjadi rivalnya berdiri di depan pintu dengan 3 orang bodyguard di belakangnya. Wajah Ines yang sejak tadi hanya tertunduk, mengangkat wajahnya dan mendadak tegang saat melihat pria yang sedang menatapnya, William. Ucapnya pelan, seketika jantungnya berdegup kencang, aliran D4 rahnya berdesir. Ines hampir tak percaya dengan kedatangan seorang pria yang pernah menjadi kekasihnya. Ia datang tepat waktu di saat Ines membutuhkan dan dapat menggagalkan pernikahannya secara paksa. Pak Penghulu, Anda telah salah menikahkan orang. Wanita itu kekasihku. Dia telah diculik oleh pria busuk ini. Teriak William dan tangannya menunjuk wajah Rangga. Jangan fitnah. Ines sudah berjanji akan menikah denganku, bodoh. Pak Penghulu, baiknya kita teruskan ijab kabul ini. Seru Rangga, terlihat seraut wajahnya pucat dan tegang. Ada apa ini? Kenapa jadi ribut-ribut? Pak Parjono, ayah Rangga, terlihat tegang dan bingung dengan keributan yang terjadi. Lalu ia menoleh pada anaknya yang terlihat emosi. Rangga, jelaskan pada Bapak, kenapa ada orang datang dan berteriak-teriak mengaku Ines adalah kekasihnya. Rangga berjalan mendekat ke arah ayahnya. Pak, tenang ya, ini hanya kesalahpahaman saja dan Bapak tidak usah dengar omongan orang gila itu. Dia datang ke sini hanya untuk mengacaukan rencana pernikahanku. Iya, tapi pria itu siapa? Tanya Pak Parjono penasaran. Cepat kau katakan pada bapakmu, dan batalkan pernikahan ini sebelum semua kebusukanmu akan terbongkar. Seru William menatap 2 pria beda generasi di depannya. Ayah dan anak itu saling bersitatap. Diam kau. Beraninya kau datang di acara pernikahanku. Bentak Rangga, ia berjalan cepat ke arah William, tangannya sudah mengepal dan mengarahkan ke wajah William. Namun dengan cepat William menghindar dan balik memukul wajah Rangga. Buk, buk, buk. B1 bir dan hidung Rangga mengeluarkan cairan kental berwarna merah, aksi saling pukul pun terjadi. Sudah, hentikan. Teriak Pak Parjo melerai keduanya, namun mereka berdua tidak peduli dan terus saling pukul. Buk, buk. 1 pukulan mengenai wajah William. Saat 3 bodyguard itu ingin membantu bosnya. Tangan William memberi isyarat untuk tidak maju. Jangan lawan dia. Pria BR3 ngesek itu adalah bagianku. Biar aku yang habisi. Emosi William sudah tidak terkendali, pukulan telak mengenai perut Rangga dan menghantamkannya bertubi-tubi. BR3 ngesek kau. Beraninya kau pergi membawa Ines. William terus memukuli Rangga. Begitupun sebaliknya. Sudah cukup. Jangan kau hajar lagi anakku. Pak Parjo berteriak. Ia berjalan mendekati anaknya yang tersungkur di lantai. Saya akan tuntut kau. Menunjuk wajah William. Seenaknya kau pukul anakku. Silakan kalau Bapak mau tuntut saya. Tapi sebelum Anda tuntut saya, anak Anda yang akan saya jebloskan ke dalam penjara. Karena sudah melakukan penculikan Nona Ines dan pemaksaan untuk menikah. William menarik sudut bibirnya dan terkekeh. Keparat kau. Bentak Rangga. Kenapa semua jadi kacau begini? Ijab kabul akan dilanjutkan atau tidak? Tanya Pak Penghulu terlihat gusar, karena baginya baru pertama kali di acara pernikahan ada keributan dan merebutkan calon mempelai wanita. Saya tetap ingin menikah dengan calon istri saya. Rangga berusaha berjalan maju dan berhenti di meja, ia melihat Ines masih tertunduk dan ketakutan. Ingat Ines, bila kau menolak pernikahan ini, keluargamu adalah taruhannya, apa kau rela bila keluargamu mati secara mengenaskan? Bisik Rangga penuh penekanan. Terpaksa Ines mengangkat wajahnya dan menatap benci pada pria yang sebentar lagi menjadi status suami. Kau memang iblis berkedok manusia. Maki Ines pelan. Tolong jangan lanjutkan pernikahan ini. Seru William dan berjalan ke depan Pak Penghulu, pernikahan mereka tidak didasari cinta, namun sebuah ancaman dan keterpaksaan.
Biarkan saya angkat bicara dan menanyakan pada calon mempelai wanita. Apa benar pernikahannya ini karena keterpaksaan atau tidak? Biar masalah ini cepat selesai dan jangan ada keributan lagi. Karena saya masih harus menikahkan di beberapa tempat. Ujar Pak Penghulu memberikan pendapat. Silakan tanyakan pada Nona Ines. Apa Rangga memaksanya atau tidak? Lihat saja raut wajah mempelai wanita begitu tertekan dan takut. William masih terus celoteh seraya menatap sedih pada wanita yang sudah lama mengisi hatinya. Baiklah, saya akan ajukan pertanyaan pada mempelai wanita. Saya harap keputusan Nona Ines benar-benar dari dalam hati dan tidak ada paksaan atau intimidasi dari siapapun. Ines mengangguk sebagai respon. Nona Ines, apakah benar pernikahan Anda bersama Nak Rangga adalah sebuah keterpaksaan atau tekanan dari pihak pria? Ines terdiam, ia masih memikirkan nasib ibu dan kedua adiknya yang dijadikan ancaman oleh Rangga. Sebenarnya Ines ingin berterus terang dan mengakuinya kalau pernikahannya itu bukan hanya paksaan namun juga ancaman. Tangan Rangga menggenggam kuat jemari tangan Ines dan menoleh tajam. Ines, katakan dengan sejujurnya kalau kau diculik dan dipaksa menikah oleh pria sialan ini. William terus meyakinkan Ines. Berhenti kau menghinaku, bentak Rangga. Silakan bicara Nona Ines, maaf waktu saya tidak banyak. Ucap Pak Penghulu. Pegangan tangan Rangga semakin kuat dan keras, membuat Ines meringis kesakitan. Pada akhirnya Ines gelengkan kepala. Tidak Pak, tidak apa. Tolong katakan yang jelas. Tidak ada yang memaksa saya. Jatuh sudah tetesan air mata Ines yang sejak tadi ia tahan. William terkejut dengan penuturan Ines dan ia mendengus kesal seraya menghempaskan nafas kasar, kenapa Ines tidak mengatakan sejujurnya? Apakah Ines dalam tekanan? Batinnya seraya menoleh Alroji di pergelangan tangannya, sial Alex lama sekali. Ines, kenapa kau tidak jujur? Apa Rangga telah menekanmu? Jangan takut, aku selalu ada di pihakmu dan akan terus melindungimu. Berhenti mendoktrin Ines. Pergi kau dari sini. Bentak Rangga emosi, memberikan tatapan tajam pada William, walau wajahnya banyak luka disebabkan oleh William. Semua sudah dengar sendiri bukan? Kalau Ines tidak terpaksa menikah denganku. Cepat Pak, kita lanjutkan. Perintah Rangga merasa menang dan besar kepala. Baiklah. Silakan duduk kembali dan kita akan lanjutkan. Tolong yang tidak berkepentingan harap diam dan menerima keputusan dari Nona Ines. Agar acara ijab gobul berjalan lancar. Ujar Pak Penghulu memperingati. Silakan wali nikah sebagai adik kandung dari almarhum Pak Atmaja, selaku paman Nona Ines untuk berjabat tangan dengan saudara Rangga, mereka berdua berjabat tangan kembali. Saya nikahkan dan kawinkan engkau keponakan saya Ines Wulandari binti Atmaja dengan Rangga Adipura bin Parjono dengan mas kawin uang tunai 300 juta dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ines. Berhenti. Teriak seorang wanita. Semua mata tertuju pada wanita parubaya yang berjalan mendekat dari arah pintu. William tersenyum puas, akhirnya semua rencananya berjalan dengan baik. Ibu. Teriak Ines. Rangga terkejut dan membelalakan matanya lebar-lebar, ia terlihat syok dan tak percaya. Bukankah ibu dan adik Ines masih berada di kampung? Lalu di mana anak buahku? Batinnya berkata lirih. Mau kemana kau? Menarik tangan Ines saat ingin berlari memeluk ibunya. Ines menepis tangan Rangga kasar. Plak, ia menamparkan dengan keras. Dasar penjahat. Tak sudi aku menikah denganmu. Laki-laki pengecut yang hanya bisanya menculik dan mengancamku juga keluargaku. Teriak Ines dan berlari ke arah ibunya. Ibu. Hiks. Hiks. Ines anakku. Mereka saling bertiga lukan erat. Kau tidak apa-apa nak. Wanita parubaya itu mengurai P3 lukannya dan mengusap lembut air matanya. Maafkan ibu hampir terlambat datang dan membuatmu menderita seumur hidup dengan menikahi pria biadab itu. Apa-apaan ini? Teriak Pak Parjo tak terima. Kenapa ibu malah mengacaukan pernikahan anak ibu sendiri dengan anakku?
bukannya kita sudah sepakat untuk menikahkannya. Saya tidak akan pernah rela nikahkan anak saya dengan pria sebejat Rangga. Anak bapak itu jahat, telah menculik Ines dan mengancam keluarga saya. Rangga menyuruh orang akan membunuh kami semua, dengan membakar rumah kami bila Ines tidak mau menikah dengannya. Bentak Surti ibu yang telah melahirkan Ines, di hadapan semua orang. Apa? Mereka semua terkejut, bahkan Pak Parjono begitu syok. William tersenyum sarkas seraya melipat kedua tangan di dada. Ia ingin menyaksikan kehancuran keluarga Rangga. Ibu jangan fitnah anak saya. Fitnah. Bapak bilang saya fitnah. Baiklah, akan saya tunjukkan buktinya. Masuklah. Seru Surti sambil menatap tajam ke arah Rangga. Dua orang pria masuk ke dalam dengan kedua tangan diborgol bersama beberapa orang kepolisian. Rangga membulatkan matanya dan tentu saja terkejut, anak buahnya sudah tertangkap polisi. Episode 157. Dua orang pria masuk ke dalam dengan kedua tangan diborgol bersama beberapa orang kepolisian. Rangga membulatkan matanya dan tentu saja terkejut, anak buahnya sudah tertangkap polisi. Flashback on. Alex yang baru saja turun dari mobil dan ingin mengejar William ke gedung Geraha, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dering ponsel yang terus menjerit-jerit. Siapa yang menelpon? Kenapa tidak ada nama si penelpon? Saat genting nomor tidak dikenal masuk, Alex yang mulai penasaran menggeser tombol hijau. Halo, bos. Gua Ucok, sorry ponsel gua lobet. Lu di mana sekarang, Cok? Masih di perjalanan bersama Ibu Surti. Syukurlah lu bisa bawa Ibu Nona Ines, good job. Berapa lama lagi sampai? Kita harus secepatnya bawa Ibu Surti ke hadapan Tuan William. Setelah ini kita harus rayakan karena misi kita berhasil. Setengah jam lagi bos. Kota Indamardi menempuh perjalanan 3 jam untuk sampai di gedung Geraha Samudra Bumi Moro. Baiklah, lalu di mana dua pria suruhan Rangga itu berada? Sesuai perintah Tuan William tadi pagi, mereka sudah dibekuk kepolisian dan dibawa ke sini dengan mobil patroli. Kerjamu benar-benar memuaskan, Cok. Tidak sia-sia gua mengangkat lo jadi kepala bodyguard. Oke, gua tunggu di depan gedung. Siap bos. Pasti Tuan bule itu akan menambahkan angka di nomor rekeningku. Nggak sia-sia aku jadi orang kepercayaanmu Tuan William. Hahaha. Alex mulai menghubungi William. Namun tidak ada jawaban. Ia hanya mengirimkan pesan. Semua sudah beres. Ibu Nona Ines hampir sampai. Dua orang suruhan Rangga sudah tertangkap. Kakao. Rangga terkejut. Ia sudah tidak bisa berkelit lagi. Orang suruhannya sudah berada di depan matanya dengan wajah babak belur. Kenapa terkejut? Menatap puas wajah Rangga yang terlihat ketakutan, sekarang bukti sudah ada di depan kita. Dua orang pria itu adalah suruhan Tuan Rangga yang telah mengancam ibu kandung Nona Ines. Kau sudah tidak bisa berkelit lagi Tuan Rangga. Sindir William dengan wajah menyeringai. Pak Polisi. Sesuai dengan keterangan dua orang saksi yang sudah tertangkap, sudah seharusnya Rangga dijebloskan dalam penjara. Tegas William. Baiklah, kami akan selidiki kasus Bapak Rangga lebih dalam. Bapak Rangga, Anda harus ikut kami ke kantor polisi, untuk memberikan keterangan atas dua orang saksi yang sudah kami tangkap. Mereka berdua terlibat pengancaman atas suruhan Bapak Rangga untuk membakar rumah Ibu Surti bila Nona Ines tidak mau menikah. Itu tidak benar, Pak. Semua ini adalah jebakan Tuan William, dia yang sudah merencanakan ini semua dan ingin merebut calon istriku. Pria bule ini hanya memutarbalikkan fakta dengan menuduhku. Pulang kau ke negaramu. Aku akan tuntut supaya kau dideportasi dan tidak bisa kembali lagi ke negara ini. Rangga berteriak-teriak penuh emosi. William tergelak. Nggak perlu mengusirku dari negara ini, aku cukup tahu diri berada di negara orang, tugasku hanya ingin menjauhkan wanita yang aku cintai dari pria SIKOPAT macam kau. Sebentar. Biar saya tanya pada Nona Ines. Apakah perkataan Bapak Rangga benar atau tidak? Nona Ines, bisa Anda jelaskan apa yang sudah terjadi pada Anda? Apa benar Anda diculik?
Tanya Pak Polisi menunggu penjelasan Ines. Ines menatap tajam ke arah Rangga, benar Rangga sudah menculik saya Pak. Tutup mulutmu Ines. Bentak Rangga mulai membela diri. Kau tidak usah berbohong lagi ga. Kau sendiri yang sudah menculikku malam itu, bahkan tanpa seizinku kau memaksaku untuk menikah hari ini. Bila tidak ibu dan adikku terancam dan kau sudah menyuruh orang untuk membakar rumah orang tuaku. Teriak Ines sengit, lalu Ines menangis terisak di bahu ibunya. Maafkan Ines Bu. Hiks. Tidak Nduk, kamu tidak salah. Yang kuat ya Nduk, semua akan berakhir. Surti mengusap lembut punggung anaknya. Dua orang polisi berjalan mendekati Rangga dan siap memborgol tangannya. Jangan berontak atau buat perlawanan bila tidak kasus Anda akan semakin berat. Tutur Pak Polisi tegas. Rangga hanya bisa pasrah dan tidak berontak saat pria tinggi tegap itu memborgol kedua tangannya. Tunggu sebentar. Aku ingin bicara dengan anakku. Pak Parjo berjalan mendekat bersama istrinya. Rangga, coba kau jelaskan pada Bapak. Apa benar semua yang sudah dikatakan Ines? Kalau kau menculiknya dan memaksanya menikah, dengan ancaman ingin membakar rumah orang tuanya. Pak Akuhan. Jawab. Bentak Pak Parjo dengan sorot mata membunuh pada anaknya yang selalu ia banggakan. Rangga akhirnya mengangguk tanpa berani menatap wajah kedua orang tuanya. Pelak. Anak korang ajar. Kau sudah permalukan kedua orang tuamu. Dan melempar kotoran di wajahku. Hardik Pak Parjo dengan tubuh gemetar. Ya Allah nak kenapa kau tega melakukan ini semua? Ibu kira kau dan Ines benar-benar niat ingin menikah tanpa ada penculikan. Di mana otakmu itu nak? Kalau sudah begini kami selaku orang tuamu yang malu, semuanya jadi kacau. Sekarang lihat dirimu. Penjara sudah menantimu. Tutur Bu Marni, ibu kandungnya yang sejak tadi hanya diam menyaksikan perdebatan yang sangat pelik. Rangga menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan bersujud di depan kedua orang tuanya. Maafkan Rangga, Bu. Pak. Sebenarnya tidak ada niat untuk menculik Ines, tapi ibu dan bapak selalu mendesakku dan mengharuskan aku menikahi Ines. Sudahlah nak, semua sudah terjadi. Ibu dan bapak juga salah sudah memaksamu menikahi Ines. Seharusnya semua ini tidak akan terjadi kalau kau berkata jujur dari awal kalau Ines tidak mau menikah denganmu. Bapak Rangga, ayo secepatnya kita pergi dari sini. Pak Polisi memperingati dan tak sabar ingin membawa Rangga. Bu Marni mengangkat pundak anaknya untuk berdiri dan memeluknya. Mereka menangis sesenggukan, begitu juga dengan Pak Parjo dan melepas pergi anaknya dibawa ke kantor polisi. Pak Parjo, Bu Marni dan kerabatnya pergi meninggalkan gedung itu dengan perasaan malu tanpa berpamitan pada Bu Surti dan lainnya. Sekarang bagaimana ini? Pengantin prianya sudah tidak ada. Kalau begitu saya pamit ingin menikahkan di tempat lain. Tuan, ini kesempatan Anda untuk menggantikan posisi Rangga. Tuan harus nikahkan Nona Ines sekarang, mumpung masih ada Pak Penghulu. Bisik Alex, membujuk. Apa-apa. Tidak ada kesempatan kedua, sebelum Nona Ines berubah pikiran. Ya sudah kalau begitu saya pamit. Saat Pak Penghulu berjalan beberapa langkah, suara Alex menahannya. Tunggu Pak. La menoleh dan balikkan tubuhnya, ya ada apa lagi? Tuan saya ingin bicara dengan Bapak. Alex mendorong tubuh kekar William untuk berjalan mendekat. Ah, sialan Alex. Bikin jantungku berdebar. Mau bicara apa coba? Mengajak Ines menikah. Apa dia akan setuju? Batinnya bertanya-tanya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tanya Pak Penghulu. Saya ingin menikah Pak. Hah? Dengan siapa? Di mana calon mempelai wanitanya? Tanya Pak Penghulu bingung. William menoleh ke arah Ines dan ibunya, lalu berjalan mendekati dua wanita beda generasi itu. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulitnya, jemari tangannya mulai dingin dan pasokan udara di tenggorokan mulai tertahan karena gugup. Ines, maukah kau menikah denganku hari ini? Tanyanya dengan suara tercekat dan jantung berdebar cepat. Ines terkejut, namun ia berusaha tenang seraya menggenggam erat tangan ibunya yang keriput.
Sebenarnya Ines masih memiliki perasaan pada William, namun Ines masih ragu dan tidak berani memutuskan. Melihat anaknya terdiam, Bu Surti angkat bicara. "Nduk, dengarkan kata hatimu, bila kau yakin terimalah. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan ibu juga." Ines mengangkat wajahnya dan menoleh pada ibunya, lalu beralih menatap William. Netra mereka saling bertemu, tidak ada kebohongan dari sorot mata coklat William, yang terlihat sebuah kejujuran dari pria tampan dan cool itu. Akhirnya Ines mengangguk, "Iya, saya terima." "Benarkah? Kau mau menikah denganku?" tanya William tak percaya, netranya sudah berembun. Karena senangnya William menarik Ines dalam P3 lukan. "Terima kasih sayang." "Ekem, Tuan. Tolong tahan dulu, Anda belum sah." Sindir Alex, menahan tawa. Spontan William melepas pelukannya karena malu. Ia paham di negara ini masih memiliki adat ketimuran. "Pak Penghulu bagaimana?" tanya Alex. "Haduh. Waktu saya sudah habis dan harus ke tempat lain lagi. Tolonglah Pak. Saya akan membayar Bapak 10x lipat, asal nikahkan saya dan calon istri saya sekarang." William begitu memaksa dan terus membujuk. "Baiklah, tapi saya tidak bisa lama-lama." Akhirnya Ines dan William duduk di kursi untuk prosesi ijab gobul, serta wali nikah dan Pak Penghulu. Sebentar. Karena surat-suratnya tidak ada dan sudah diganti calon mempelai prianya. "Saya hanya bisa menikahkan secara siri, selanjutnya bisa diurus lagi untuk nikah resmi negara," tutur Pak Penghulu menjelaskan. Ines dan William saling bersitatap lalu mengangguk setuju. "Bapak William, maaf, apa saudara seorang Muslim? Bila tidak, pernikahan ini tidak sah dan cacat hukum agama dan negara." William terdiam, lalu tersenyum. "Saya akan mengikuti keyakinan calon ibu dari anak-anak saya," ucapnya yakin dengan kesadaran penuh. Ines terharu mendengar kata-kata William, tanpa sadar ia meneteskan air mata karena bahagia. "Baiklah, kalau begitu Anda akan saya bimbing membaca dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Setelah membaca syahadat Anda sudah sah menjadi Muslim dan bisa langsung menikah dengan Nona Ines." William mengangguk dan berjabat tangan Pak Penghulu. Selanjutnya ijab gobul dimulai. "Saya terima nikah dan kawinnya Ines Wulandari binti Atmaja dengan mas kawin 1 cincin berlian dibayar tunai. Bagaimana saksi, apa sah?" "Sah. Alhamdulillahirobbil alamin."